Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Direja, NPM 5520522002, Prodi Informatika semester 3, Kampus Timik Al-Ghazali Kalirejo. Saya di sini akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara itu meliputi, dari pengertiannya dulu ya. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Terus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk berlangsungnya hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Jadi menurut beberapa ahli, ideologi sendiri memiliki arti berbeda-beda. Jadi pertama, menurut Sastra Praretja pada tahun 2001, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir sebagai suatu sistem yang teratur. Terus menurut Sojanto pada tahun 1991, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Terus menurut Mupiarto tahun 1991 juga, ideologi adalah jumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau berjuang untuk mencapai suatu tujuan masyarakat dan bangsa itu. Menurut Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Dan menurut Alvin Gordon, ideologi sebagai proyek nasional. Dan Martin Seligger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Karena dalam ideologi, jadi menurut tiga ahli itu, relasi sosial karena ideologi bangsa saling menggunakan satu ideologi dan harus saling relasi sosial dan saling berbicara satu sama lain. Dan sebagai proyek nasional, menurut Alvin Gordon itu merupakan bagian dalam proyek nasional yang dibangun pemerintah agar terjadinya persamaan ideologi dalam suatu negara tersebut. Nah, menurut Martin Seligger, ideologi sebagai sistem kepercayaan itu merupakan turun-temurun yang sudah ada dari dulu dan diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Jenis-jenis ideologi dunia itu ada banyak. Contohnya seperti Marxisme, Leninisme, itu merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua, itu jenis ideologi liberalisme, merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam refleksi kebangsaan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam refleksi kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang kedua, jenis ideologi kapitalisme, suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Dalam ideologi juga ada
Jenis-jenis karakteristik kebudayaan global itu meliputi pertama itu berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan suatu khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, itu nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM. Kebebasan, demokrasi memiliki nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan intervensi yang berbeda-beda. Alasannya diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam hal itu memiliki unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila tersebut. Meliputi pertama itu merupakan unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme dan komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara itu memiliki unsur dua yang penting. Pertama, kesediaan untuk saling memahami dan dalam khas masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara tanpa didiskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutupi pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat untuk gagasannya sendiri. Kedua itu aktualisasi 5 sila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Sumber-sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis itu meliputi dari Pancasila ideologi dari masa pemerintahan Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati sampai SBY. Semua ideologi tersebut banyak mengalami perubahan, banyak mengalami masukan sehingga pada ideologi setiap presiden memiliki perubahan masing-masing dan ciri khas karakteristik masing-masing. Jadi hal ini, tapi inti dari ideologi Pancasila itu ya sampai sekarang masih sama, untuk menyejahterakan rakyat, menyatukan dan tidak terjadinya perpecahan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Ya, sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologi membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila-sila tersebut membuat ideologi Pancasila menjadi sempurna karena dapat adanya toleransi terhadap umat beragama, adanya kesamaan HAM, terus adanya pemersatuan bangsa, terus hak-hak masyarakat dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang ada dalam suatu negara tersebut. Terus ini ada sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal sebagai berikut. Sila pertama yang merupakan ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan sebagai bentuk semangat toleransi antar umat beragama.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itu menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Oke, dinamika yang terjadi terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, pada Orde Baru. Pada Orde Baru ini, ideologi Pancasila berangkat dari mitologi dan mitos yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Belum jelas dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah yang sejahtera, tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini menjadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya yang berada di dalam suasana transisional dari masyarakat penjajahan menjadi masyarakat merdeka. Masa ini merupakan masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Oke. Terus pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, penguasa menjadikan Pancasila sebagai ideologi politik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan kehausan elemen masyarakat, orpol dan kemasyarakatan serta seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat yang harus berasas Pancasila. Berbeda pada saat Orde Baru, Orde Lama yang didominasi karismatik Bung Karno. Pada Orde Baru, Pancasila harus diterima masyarakat melalui intronasi dan pemaksaan dalam sistem pendidikan nasional, membuat Pancasila melekat erat dan dalam kehidupan bangsa. Era Orde Baru itu pemerintah menggunakan Pancasila sebagai alat atau untuk melegitimasi berbagai produk-produk kebijakan. Dengan berjalannya waktu, muncul persoalan yaitu infrastruktur politik larut dalam mengaktualisasi nilai dasar, sehingga mulai muncul wacana adanya berbagai kesenjangan di tengah masyarakat. Nah, ideologi Pancasila pada era reformasi. Pancasila pada masa ini tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada Orde Baru atau Orde Lama. Ya, ini tetap pada tantangan terbesar harus dihadapi berupa tantangan dalam penerapan Pancasila. Tantangan dalam menerapkan Pancasila yaitu KKN yang merupakan masalah sangat besar dan sulit untuk dituntaskan. KKN itu merupakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada masa ini korupsi sangat merajalela. Para pejabat negara melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Mereka justru bangga ditunjukkan pada pejabat yang keluar di gedung DPR. Jadi masa ini masih sama dengan Orde Lama, Orde Baru masih sama. Jadi menerapkan ideologi Pancasila itu masih butuh perjuangan karena adanya KKN yang belum mereda pada masa-masa itu. Oke, selanjutnya itu tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Faktor-faktor eksternal yang meliputi itu merupakan pertama, pertarungan ideologi antar negara-negara superpower, karena negara-negara superpower memiliki ideologinya masing-masing, memiliki ciri khas dan kekuatan masing-masing. Jadi negara tersebut saling beradu menunjukkan ideologi mana yang paling
paling maju, paling bisa dipahami, dan paling kuat lah intinya pada negara-negara superpower tersebut. Terus yang kedua, memuatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. Isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya ideologi asing itu menyebabkan ideologi bangsa asli, setiap bangsa tersebut terdapat Hmm. pencampuran, dan ideologi asing itu mengakibatkan bangsa-bangsa harus lebih memperkuat ideologi bangsa itu sendiri agar tidak terjadi hilangnya ideologi bangsa itu sendiri akibat datangnya ideologi asing. Meningkatnya kebutuhan dunia dan kemajuan teknologi. Nah, hal ini juga mengakibatkan ideologi Pancasila berkurang karena karena kebutuhan dunia tentang teknologi maju, dan prinsip-prinsip ideologi yang dulu-dulu harus mulai berkembang dan menyesuaikan terhadap kemajuan dunia dan kemajuan teknologi. Faktor internal yang meliputi hal tersebut yang tentang ideologi Pancasila. Pertama, tentang pergantian rezim yang berkuasa. Pergantian rezim yang berkuasa itu melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi sering terabaikan. Jadi, faktor internalnya itu sering terjadi terabaikannya ideologi Pancasila tersebut karena tergantinya Orde Baru, karena sering bergantinya rezim yang berkuasa. Jadi akibat itu ideologi yang dulu-dulu yang sudah diterapkan tergantikan, hilang, dan terabaikan begitu saja. Yang kedua itu penyalahgunaan kekuasaan atau KKN yang meliputi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyalahan kekuasaan itu mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi pun menurun drastis. Nah, itu dari dulu-dulu ya, penyalahan kegunaan kekuasaan itu yang mengakibatkan ideologi Pancasila menurun drastis karena rezim-rezim yang berkuasa mengakibatkan hal tersebut. Jadi masyarakat tidak mulai berkurang lah kepercayaannya terhadap ideologi yang diterapkan pemerintah tersebut. Ya, ini urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi sebagai berikut. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Itu meliputi artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Jadi setiap warga negara harus berdasarkan preskripsi moral. Hal ini karena banyaknya generasi kalangan muda yang menunjukkan bahwa preskripsi moral itu belum disadari kehadirannya. Jadi ideologi negara itu sebagai penuntun agar para generasi muda tidak terjerumus oleh hal-hal yang negatif. Yang kedua, itu merupakan ideologi negara sebagai penolak terhadap nilai-nilai tidak sesuai dengan sila Pancasila. Penolak terhadap nilai tidak sesuai Pancasila tersebut contohnya terorisme yang banyak terjadi akhir-akhir inilah. Nah, itu sebagai tolak ukur kita agar tidak terjerumus terhadap terorisme atau yang lain, karena di dalam tersebut ada nilai-nilai toleransi, hak asasi, dan semangat persatuan. Hakikat sebagai ideologi negara. Jadi dalam ideologi Pancasila terdapat 3 dimensi yang harus diterapkan. Dimensi realitas. Dimensi realitas itu sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi ini berasal dari sumber-sumber nilai yang
telah hidup di masyarakat, terutama pada ideologi tersebut dibentuknya dan dilahirkan dari nilai terkandung di dalamnya mencakup nilai adat, nilai norma-norma telah berkembang di masyarakat. Yang kedua itu dimensi idealitas. Sebagai salah satu ideologi terbuka, Pancasila selain berasal dari dan bersumber dari nilai masyarakat, Pancasila juga mengandung beberapa nilai yang memberi harapan terhadap seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Yang ketiga itu dimensi fleksibilitas. Sebagai sebuah ideologi yang terbuka, Pancasila tidak akan berhenti mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara hanya dalam satu waktu saja, melainkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan senantiasa berkembang dan berjalan secara seimbang dengan berbagai perubahan yang ada akibat globalisasi. Namun bukan berarti nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila secara idealnya berubah. Sekian presentasi dari saya. Hari Sabtu ke rumah Anya, perginya naik Supra. Terima kasih untuk waktunya, semoga dapat berkah semua. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.